Kisah ini terjadi di tanah Jawa Dwipa. Ketika hutan masih sangat misterius dan gunung-gunung dijaga oleh para jin. Di mana Pulau Jawa terbagi menjadi 7 kerajaan, namun menjadi satu negara di bawah naungan Pengging. Dengan raja tertingginya, Damar Maya, bergelar Baginda Raja 7 Kerajaan dan pelindung tanah Jawa. 7 kerajaan itu masing-masing juga dipimpin oleh Prabu Sakti Mandraguna, salah satunya adalah Prabu Baka dari Prambanan. Prambanan memang lebih kecil dari 6 kerajaan lainnya, tapi kerajaan ini yang paling kaya, yang paling subur, dan yang paling bandel. Semuanya berawal dari Prabu terdahulu, Prabu Kendil, yang hanya punya satu putri. Berdasarkan tradisi, wanita tidak dapat menjadi prabu. Ada ramalan kuno mengatakan, akan ada seorang bidadari turun dari kahyangan yang akan mengguncang tatanan Jawa, hanya karena cintanya pada seorang pemuda. Karena itu wanita punya banyak batasan. Tapi Prabu Kendil tetap tidak ingin darah keturunannya putus untuk memerintah Prambanan. Karena itu dia menikahkan putrinya dengan orang yang kesaktiannya melebihi prabu-prabu di 7 kerajaan. Orang itu adalah Baka, yang masih keturunan raksasa dari hutan di ujung timur Jawa. Dia juga mempunyai seekor naga yang menjadi pelindungnya. Walau dia adalah keturunan raksasa yang buruk rupa, tapi dia sangatlah baik. Karena kebaikannya itulah sang putri jatuh cinta padanya. Setelah Prabu Kendil mangkat dan Baka menikahi putrinya, Prambanan menjadi kerajaan yang makmur dan disegani. Raja Damar Maya menjadi takut kalau kerajaan bawahannya itu menjadi lebih jaya dari Pengging sendiri, dan menggoyangkan kestabilan 7 kerajaan. Itu seperti titik awal dari ramalan kuno yang dipercayai banyak orang. Bukan hanya mengangkat wanita menjadi prabu, tapi seorang raksasa juga duduk di tahta yang sama. Itu seperti noda yang harus dibersihkan. Damar Maya pun memikirkan siasat licik. Malam itu indah. Bulan purnama bersinar terang dan Prambanan sedang bersukaria. Pesta besar yang dihadiri 4 prabu dari kerajaan-kerajaan tetangga yaitu Atya, Asokara, Wici, dan Kah, guna menyambut kelahiran putri Prambanan, Roro Jonggrang. Keraton saat itu amat sangat meriah. Bunyi gamelan tiada henti, perjamuan mewah dengan arak dan tarian kerajaan untuk menghibur para tamu undangan. Di tengah pesta itu, permaisuri dari kerajaan Kah melancarkan perintah Raja Damar Maya. Dia menaruh racun ular ke gelas istri Baka. Ketika sang putri meneguk minumannya, seketika dia ambruk dan tewas. Tapi dalam maut dia mengucapkan mantra kutukan. Barang siapa yang menaruh racun di gelasku, dia akan berubah menjadi manusia ular. Dan semua keturunannya kelak akan mati karena racunnya sendiri. Aulah hening. Gamelan berhenti berbunyi. Orang-orang menatap Prabu Baka yang menangis memeluk tubuh istrinya. Hanya tangis bayi Roro Jonggrang yang menggema. Mendengar kutukan itu, permaisuri Kah gemetar. Tiba-tiba sekujur tubuhnya panas, dia mulai berteriak dan mencakar kulitnya sendiri seperti orang gila, hingga merobek kebaya indahnya. Kulitnya mulai ditumbuhi sisik, giginya memanjang membentuk taring dan matanya berubah kuning seperti reptil. Dia terus meronta. Kutukan sang putri terjadi di depan mata. Prabu Baka murka, tubuhnya membesar hingga 2 kali lipat pria dewasa, giginya menajam, kulitnya berubah kemerahan, dan sepasang tanduk muncul megah di kepalanya. Dia mengeluarkan keris saktinya,
lalu menyerang Permaisuri Kah. Prabu Kah tak tinggal diam. Dia menangkis serangan Baka dan melindungi istrinya. Perkelahian pun terjadi. Aula perjamuan itu berubah menjadi medan tempur. Sementara itu Permaisuri dari Kah masih meronta, kedua kakinya menyatu dan berubah menjadi ekor ular sepanjang 5 meter. Dia makin histeris saat menyadari dirinya berubah menjadi makhluk buas yang buruk rupa. Akhirnya dia kabur dari pesta, terus keluar kota, dia merayap menuju hutan timur yang tak terjamah. Dalam pertempuran Prabu dari Kah kalah, sebelum dipenggal dia mengakui bahwa istrinya telah bersekongkol dengan Raja Damarmaya. Malam itu, ketika kebahagiaan berubah jadi duka, Baka berikrar bahwa Prambanan akan balas dendam pada Pengging dan tidak mengakui Damarmaya sebagai raja tertinggi 7 kerajaan. Kerajaan Atya, Asokara, dan Wici juga mengutuk tindakan Pengging. Ketiga kerajaan itu pun mendukung pemberontakan Baka. Perang besar akan segera meletus dan mengacaukan kedamaian tanah Jawa selama ratusan tahun terakhir. Akankah ramalan kuno itu benar-benar menjadi nyata? Hari itu Pengging dilanda ketakutan, kota telah dikepung oleh prajurit Prambanan dan sekutunya. Penduduk berebut mengungsi ke balik tembok istana, kepanikan dan kekacauan tak bisa dikendalikan. Bagaimana tidak, lihatlah di gerbang kota sana. Prabu Baka dengan gagahnya menunggangi seekor naga, makhluk yang seperti ular besar, tanpa kaki dan sayap namun mampu terbang, dan bernafas api. Di sampingnya berdiri Pati Gupala yang juga setengah raksasa, yang setia pada Baka. Para prabu dari Atya, Asokara, dan Wici, juga mengenakan baju zirahnya, menunggangi kuda Pananggaseta, kuda tercepat yang menjadi tunggangan para raja tanah Jawa, bersama prajuritnya, guna mengepung ibu kota Pengging. Di istana sendiri, Raja Damarmaya bersama Prabu Baswara, dari Kah, yang menggantikan ayahnya yang dipenggal Baka. Dan Prabu dari Gantari yang masih setia pada Pengging, bersiap-siap untuk tempur. Mereka tak pernah gentar mesti kalah jumlah, karena Damarmaya punya keris sakti, bernama Empu Iswar, yang dulu digunakan leluhurnya untuk menyatukan 7 kerajaan. Namun, saat Baka dan bala tentaranya menerobos gerbang kota, istri Damarmaya tiba-tiba kritis dalam proses melahirkannya. Ia membutuhkan keris Empu Iswar untuk mengeluarkan pangeran dalam perutnya. Duhai Baginda Damarmaya, hamba membutuhkan keris Empu Iswar untuk kelahiran putra Baginda. Ini adalah kelahiran langka. Telur Bromodedali juga akan menetas. Jika tidak dilakukan sekarang, akan sangat berbahaya bagi ratu dan pangeran. Jelas seorang resi yang membantu proses kelahiran. Damarmaya amat terkejut dengan itu. Bagaimana mungkin? Telur burung itu sudah membatu selama 700 tahun. Baginda, Anda tidak bisa meninggalkan pasukan di medan perang. Keris itu adalah senjata utama kita, kata Baswara. Aku harus menyelamatkan anak dan istriku. Kemudian Damarmaya kembali masuk ke istana, berlari ke ruang bersalin, sambil membawa keris sakti itu. Akibatnya, prajurit Pengging kocar-kacir tanpa pemimpin, strategi perang pun kacau balau, pasukan Prabu Baka dengan mudahnya menembus barisan kavaleri. Raja Damarmaya panik melihat istrinya kesakitan di atas ranjang penuh darah. Ia segera memberikan kerisnya ke resi, lalu seorang dayang masuk membawa sebuah telur sebesar kepala, dan meletakkannya ke sisi istrinya.
Kembang 7 rupa mulai ditabur di ruangan. Resi Komat Kamit membaca mantra. Damar Maya hanya bisa terdiam memandang. Baginda, musuh sudah menerobos gerbang istana. Anda harus kembali ke medan perang sekarang. Prajurit membutuhkanmu. Tiba-tiba Baswara datang, melaporkan keadaan dengan panik. Akhirnya dengan berat hati, Damar Maya meninggalkan ruangan dan kembali ke barisan prajuritnya. Penduduk yang berlindung di istana menjadi panik, saat melihat tentaranya dibunuh oleh musuh. Jeritan dan cipratan darah terjadi di mana-mana, mayat yang terpotong-potong berserakan, pengging di ujung kekalahan. Sementara itu, Baka memandang puas di atas naganya, kebaikannya sudah luntur. Hingga tiba-tiba, ia melihat cahaya yang bersinar terang dari salah satu menara. Ia tak pernah melihat cahaya suci seterang itu. Ia pun membawa terbang naganya, ke menara tempat ratu bersalin itu. Dari bawah, di halaman istana, Damar Maya melihatnya. Ia ingin kembali ke istrinya, tapi ia dihadang oleh Patih Gupala. Terjadilah pertempuran sengit di antara keduanya. Dari balik jendela, Baka melihat ratu sedang berteriak kesakitan, berusaha mengeluarkan bayinya. Resi masih di pose pertapanya, sambil membaca mantra. Cahaya suci itu ternyata berasal dari keris Empu Iswar. Para dayang berteriak panik, saat melihat kepala naga mengintip di jendela. Tanpa pikir panjang, Baka memerintahkan naganya untuk membuka mulutnya. Api pun tersembur dan membakar ruangan itu. Tidak. Damar Maya yang melihat dari bawah berteriak sedih. Baginda, prajurit kita banyak yang gugur. Mustahil kita bisa menang. Kita harus mundur. Seru Baswara sambil menangkis pedang dari Gupala, yang ingin menebas Damar Maya. Pengging sudah berdiri selama 1000 tahun. Tidak akan runtuh hari ini. Aku tidak akan pernah mundur. Akan kupenggal kepala raksasa Baka itu. Teriak Damar Maya marah. Kita kalah Baginda. Mundur adalah pilihan terbaik. Jika kita mati di sini, kita tidak bisa membalaskan dendam keluarga kita. Ujar Baswara pada Damar Maya. Setelah itu, dia melepas serangan dentuman tinju ke Gupala. Alhasil, Patih Prambanan itu terlontar ke dinding. Damar Maya melihat sekeliling, benar kata Baswara. Akhirnya dia bersiul, memanggil kuda sembraninya. Sebelum Gupala bangkit, mereka telah melarikan diri. Sambil memacu kuda magisnya, Damar berseru, "Mundur!" Para prajurit tersisa akhirnya mengikuti rajanya, penduduk makin ketakutan. Sementara itu di atas menara Baka memasuki ruangan bersalin itu, semuanya hangus. Api masih berkobar, dinding berlapis emas itu meleleh. Sang Ratu Resi dan para dayang, sudah jadi abu. Namun ada 2 yang tak terbakar, keris dan seekor burung. Di tumpukan abu, burung itu melingkarkan sayapnya guna melindungi sesuatu, seperti mengeram. Suara rengek bayi tiba-tiba terdengar, burung itu melipat sayapnya. Saat itulah Baka sadar, bahwa sang bayi Damar Maya telah lahir dan selamat. Amarah kembali memuncak, benci kembali menguasai. Baka mengambil bayi itu, ingin sekali dia memakannya hidup-hidup. Tapi bayi itu malah tersenyum, mengingatkannya pada Roro Jonggrang di Prambanan. Niat itu akhirnya urung. Tapi dendam tetaplah membara, ia memutuskan untuk merawat bayi itu, bertekad akan menjadikannya kesatria terhebat di tanah Jawa,
dan mempertemukannya dengan Damar Maya di medan perang. Biarlah kelak anak dan bapak itu saling menghunuskan pedang. Wahai naga Balasoka sang pelindungku. Aku perintahkan kau untuk menjadikan kota terbesar di tanah Jawa ini menjadi arang dan abu. Naga tunggangannya itu akhirnya terbang mengitari istana, membuat para penduduk bergetar ketakutan. Pati Gupala mengerti dan memerintahkan para prabu dari ketiga kerajaan, membawa pasukannya mundur keluar kota. Sekejap naga itu mulai mengamuk, menyemburkan apinya ke menara lain istana. Menara itu seketika hangus dan runtuh menimpa orang-orang di bawahnya. Sang naga berpindah ke sisi lain, dan juga membakar habis bangunan itu. Dalam beberapa detik saja istana itu menjadi kobaran api besar, yang membakar semua orang di dalamnya. Teriakan kesakitan terdengar hingga jauh, istana dan kota indah itu akhirnya menjadi abu, Pengging yang termasyhur telah runtuh. Baka akhirnya kembali ke Prambanan dengan kemenangan. Bayi Damar Maya itu juga dibawanya pulang bersama keris Empu Iswar, termasuk burung yang baru menetas itu. Burung yang langsung bisa terbang itu selalu mengitari si bayi. Baka memberi nama bayi itu Bandung Bondowoso.